Puasa Ramadan itu adalah satu kebaikan di mana di dalam Quran ataupun di dalam hadis banyak sekali atau seringkali dikatakan bahwa satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Ya. Nah, ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan selama 30 hari atau 29 hari, itu kurang lebih kan sama dengan 300 hari. Betul ya? Kalau satu hari puasa Ramadan, itu nilai kebaikannya bukan satu kebaikan, Pak, itu 10 kebaikan. Sehingga pahala yang didapat oleh seseorang itu sama dengan dia melakukan 10 hari. Ya, meskipun hari itu dia hanya melakukan 1 hari. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa puasa Ramadan itu ada 30 hari atau 29 hari, jadi kurang lebih ketika dia melaksanakan puasa Ramadan, dia sama dengan melakukan puasa selama 300 hari. Betul ya? Kurang lebih 300 hari. Nah, kemudian ketika di bulan Syawalnya dia melaksanakan puasa 6 hari, jadi kesempurnaan kita di dalam puasa kita di bulan Ramadan itu akan lebih baik lagi, akan lebih lengkap lagi dengan melakukan apa yang disebut dengan puasa Syawal. Ya, jadi puasa Syawal ini hukumnya sunnah. Jadi ada sebagian ulama yang menghukumi sunnah muakkadah, ada yang menghukumi sunnah biasa, ya, sunnah ghairu muakkadah. Nah, dari hadis-hadis yang terkait dengan puasa Syawal ini, saya tidak mendapatkan hadis yang sifatnya fi'liyah, ya, tetapi lebih kepada hadis-hadis yang sifatnya qauliyah. Jadi tidak atau sulit ditemukan hadis yang menyatakan bahwa Nabi ada sahabat yang melihat Nabi melakukan puasa Syawal itu, tetapi Nabi memerintahkan melaksanakan puasa Syawal. Jadi artinya dianjurkannya puasa Syawal ini lebih kepada perintah Nabi yang sifatnya qauliyah, ya. Tapi kalau Nabi sudah memerintahkan, itu tidak mungkin Nabi tidak melakukan, Pak. Nah, jadi begitu, Pak. Makanya hadis atau sunnah qauliyah itu sebenarnya lebih kuat dibandingkan sunnah fi'liyah. Ya, hadis atau sunnah yang berdasarkan ucapan Nabi atau perintah Nabi itu sifatnya lebih kuat, ya, dibanding hadis atau sunnah yang bersifat fi'liyah, bersifat perbuatan. Ya, karena ketika Nabi memerintahkan sesuatu, tidak mungkin Nabi tidak melakukan. Ya, pasti Nabi melakukan juga. Ya, apalagi Nabi adalah orang yang gemar, ya, melakukan puasa sunnah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, masuk dalam kategori hadis sahih, di mana baginda Nabi mengatakan, man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Ya, jadi barang siapa melakukan puasa Ramadan, kemudian dia melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama nilainya dengan dia melakukan puasa 1 tahun penuh. Jadi kasyamid dahri ini ada yang menerjemahkan 1 tahun penuh, tapi ada juga yang menyatakan sama dengan melakukan puasa selamanya. Ya, jadi mereka yang melaksanakan puasa Syawal setelah melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan itu disamakan dengan melakukan puasa sepanjang masa, Pak. Jadi matematisnya bagaimana? Ya, jadi ini bukan karangan saya, tapi ini apa yang disampaikan oleh para ulama. Ya, jadi dari hadis ini, ketika dikatakan bahwa puasa Syawal itu melengkapi puasa Ramadan kita, kemudian bisa dianggap sebagai puasa sepanjang masa, itu begini. Puasa Ramadan itu adalah satu kebaikan di mana di dalam Quran ataupun di dalam hadis banyak sekali atau seringkali dikatakan bahwa satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Ya. Nah, ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan selama 30 hari atau 29 hari, itu kurang lebih kan sama dengan 300 hari. Betul ya? Kalau 1 hari puasa Ramadan, itu nilai kebaikannya bukan 1 kebaikan, Pak, itu 10 kebaikan. Sehingga pahala yang didapat oleh seseorang itu sama dengan dia melakukan 10 hari. Ya, meskipun hari itu dia hanya melakukan 1 hari. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa puasa Ramadan itu ada 30 hari atau 29 hari, jadi kurang lebih ketika dia melaksanakan puasa Ramadan, dia sama dengan melakukan puasa selama 300 hari.
Betul ya? Kurang lebih 300 hari. Nah, kemudian ketika di bulan Syawalnya dia melaksanakan puasa 6 hari, maka kalau dianggap 1 hari puasa itu sama dengan 10 kebaikan, maka 6 kali puasa Syawal atau 6 hari puasa Syawal ini nilainya sama dengan 60 kebaikan. Maka jumlah 300 ditambah 60 kira-kira 360. Maka dalam hitungan tahun Islam itu adalah merupakan kira-kira 1 tahun. Ini hitungan para ulama yang secara matematis memaknai hadis ini seperti itu, Pak. Ya, jadi ya artinya wallahu a'lam, di hadapan Allah nanti dianggap bagaimana, tetapi matematisnya ulama itu menjelaskan begitu. Ya, karena hadis ini mengatakan ya, artinya seseorang yang melaksanakan puasa Syawal setelah sebulan penuh dia melaksanakan puasa Ramadan kasyamid dahri. Bagaikan dia melaksanakan puasa setahun penuh atau bagaikan dia melaksanakan puasa sepanjang masa selamanya. Ya, jadi kira-kira begitu, Pak. Nah, adapun tata cara puasa 6 hari di bulan Syawal ini bisa memang ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan lebih afdol kalau berturut-turut, ya, dan disegerakan setelah 1 Syawalnya. Jadi di 2 Syawal itu sudah bisa kita memulai melakukan puasa Syawal. Ya, ada yang mengatakan lebih afdal berturut-turut, tapi banyak juga para ulama yang tidak mewajibkan untuk harus berturut-turut. Ya, karena dalam hadis ini Rasulullah SAW juga tidak menentukan ya secara pasti kapan puasa 6 hari di bulan Syawal itu harus dikerjakan. Cuma Nabi hanya mengatakan man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa melakukan puasa Ramadan kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama nilainya dengan puasa 1 tahun penuh atau puasa selamanya. Ya, jadi bisa dikerjakan di 6 hari setelah tanggal 1 misalnya, dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 7, atau bisa di hari-hari yang lain di bulan Syawal. Karena biasanya kalau tanggal 2, tanggal 3 masih banyak tamu ya Pak ya, atau kita bertamu gitu kan. Ya, jadi apa namanya, agak nggak enak juga kalau puasa di hari-hari pertama di bulan Syawal. Tapi kalau misalnya memang tidak ada hal yang menyulitkan, ya tidak ada masalah, ya kita disegerakan lebih baik. Ya, dan ini masih ada waktu kira-kira 2 pekan kita untuk melaksanakan puasa Syawal ini. Ya, jadi tidak dijelaskannya oleh baginda Nabi harus berturut-turut itu merupakan satu kelonggaran bagi kita. Ya, hikmahnya demikian, Pak. Kelonggaran ya, supaya kita umatnya ini tidak dibuat sulit gitu ya. Nah, lalu di sini juga dibahas tentang wanita yang meninggalkan hutang puasa Ramadan. Ya, bagi saudara-saudara kita kaum muslimah ini biasanya dalam 1 bulan mereka ada halangan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Nah, sebagian ulama mengatakan sebaiknya dia mendahulukan qodoknya, ya, mendahulukan qodoknya di bulan Syawal itu terhadap puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Tapi ini tidak mudah juga, ya, artinya karena puasa Syawal itu kan tergantung ya, jadi dia ada keterbatasan waktu. Sementara kemudian halangan itu mungkin di bulan Syawal itu dia masih gitu kan. Nah, maka sebagian ulama yang lain mengatakan beda ya, puasa sunnah di bulan Syawal dengan puasa sunnah yang lain itu sifatnya agak berbeda. Jadi artinya untuk wanita muslimah mereka memang harus mengkodok puasa Ramadannya, tapi di bulan Syawal tidak harus dia mendahulukan kodok Ramadannya. Paham kira-kira ya Pak ya? Jadi tidak apa-apa, dia lakukan dulu puasa Syawalnya, karena ini terikat dengan 1 bulan di bulan Syawal itu. Sementara kodok Ramadan itu dia masih punya waktu hampir kira-kira 11 bulan. Ya, sebelum Ramadan berikutnya datang, dia masih punya waktu itu untuk mengkodok puasa Ramadannya. Ya, jadi kira-kira begitu Pak. Jadi bisa dia berpuasa 6 hari Syawal dulu, lalu kemudian dia membayar hutang puasa Ramadannya ya di hari-hari yang lain sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Ya, tapi ya mungkin kalau untuk anak-anak kita atau istri kita atau saudara kita disarankan untuk segera ya, jangan ditunda-tunda. Ya, ketika selesai melaksanakan puasa Syawal ya segera mengkodok puasa Ramadannya. Karena umur kita nggak ada yang tahu.